Aku duduk di meja di sudut paling belakang gedung ballroom mewah itu. Itu adalah acara resepsi pernikahan sepupuku dengan mantan pacarku. Lampu meredup dan suara pembawa acara memecah alunan musik. Tibalah momen yang ditunggu-tunggu oleh semua wanita lajang di ruangan itu. Tawa riuh, tepuk tangan, para wanita mulai berdiri, mengambil posisi di tengah lantai dansa untuk bersiap menangkap hand bouquet atau buket bunga pengantin. Sepupuku naik ke pelaminan dan menyapu seluruh ruangan dengan tatapannya, menilai suasana. Ketika dia melihatku, senyumnya langsung mengembang. Dia memposisikan buket itu, membidik, dan melemparnya lurus ke arahku. Ini, sepupu, siapa tahu ini bisa memberimu keberuntungan supaya kamu berhenti jadi perawan tua yang penuh dendam. Dia tertawa puas dan menikmati setiap detiknya. Aku tidak berusaha menangkap buket yang akhirnya jatuh ke lantai itu. Orang lain yang mengambilnya, dan persis saat itulah wajah sepupuku langsung pucat pasi kehilangan warna. Tapi sebelum aku melanjutkannya, biar aku mundur sedikit dan menceritakan bagaimana semuanya bermula. Namaku Gita, umurku 28 tahun, bekerja di sektor perbankan di kawasan Sudirman, dan selama 2 tahun hidupku, aku sempat mengira telah menemukan belahan jiwaku. Reza itu tampan, tipe tampan yang menarik perhatian tanpa perlu berusaha keras. Tipe pria yang kalau masuk ke suatu ruangan, orang-orang pasti otomatis menoleh. Dia berasal dari keluarga Crazy Rich, bekerja memegang kendali di perusahaan ayahnya, dan sangat perhatian dengan cara yang tidak biasa kudapatkan dari pria lain. Dia sering mengirim pesan WhatsApp hanya untuk memastikan aku sudah sampai di apartemen dengan aman. Dia selalu mengingat hal-hal kecil yang kuceritakan. Dia sering muncul membawa bunga tanpa alasan khusus. 2 tahun berjalan seperti itu, sangat stabil, tanpa krisis parah, tanpa perselingkuhan yang kuketahui, tanpa pertengkaran yang tak ada jalan keluarnya. Dia adalah tipe pria mapan yang akan kamu kenalkan pada keluarga besar dan semua orang pasti merestui, dan itulah yang kulakukan. Keluarga dari pihak mendiang ayahku sangat sering berkumpul. Makan siang di hari Minggu, perayaan hari raya, arisan keluarga, sampai acara ulang tahun yang tidak mungkin bisa ditolak kehadirannya tanpa alasan yang jelas. Ayahku sudah meninggal, tetapi ibuku, adik perempuanku, dan aku terus hadir di acara-acara tersebut. Keluarga ayahku selalu memperlakukan kami dengan baik. Aku membawa Reza ke acara barbecue keluarga akhir tahun. Dia disambut dengan sangat hangat oleh semua orang. Jabat tangan, pujian demi pujian, tepukan bangga di punggung. Keluargaku sangat memuja pria yang sukses dan punya bibit bebek bobot yang jelas. Sepupuku, Tania, ada di sana. Usianya 5 tahun lebih tua dariku. Dia adalah tipe wanita yang pasti kamu perhatikan saat dia masuk ke ruangan tinggi, berpakaian modis rancangan desainer, wajah cantik yang tampak seperti model iklan papan atas, cantik dengan cara yang sangat tahu bagaimana harus dimanfaatkan oleh Tania sendiri. Dan itu sangat masuk akal. Dia memang bekerja sebagai model selama bertahun-tahun. Namun, industri hiburan tidak terlalu ramah dengan waktu. Dan di usia 33 tahun, tawaran pemotretan semakin sepi. Setiap tahun berlalu, jadwal kerjanya semakin menyusut dan dia masih berstatus lajang. Sebuah topik yang tidak pernah dibiarkan usai oleh keluarga kami. Di setiap kumpul keluarga, cepat atau lambat, obrolan pasti mengarah ke sana. Tania, kapan kamu nyusul nikah? Tante-tante, kakek nenek, sepupu-sepupu yang lebih tua, semua orang punya pendapat tentang kehidupan asmaranya. Kamu udah nggak muda lagi loh. Nanti jadi perawan tua. Harus buru-buru, jam biologis perempuan itu nggak bisa nunggu. Aku melihat Tania tersenyum dan mengalihkan pembicaraan. Dan meskipun aku tidak terlalu dekat dengannya, aku merasa hal itu tidak adil. Tidak ada yang menceramahi sepupu laki-laki yang masih lajang dengan cara seperti itu. Sebagian besar keluarga mungkin bahkan tidak tahu. Tetapi Tania sering memposting foto di Instagram dengan seorang pria bernama Bima. Jalan-jalan ke Bali, makan malam mewah, liburan akhir pekan. Pria itu tidak pernah muncul di pertemuan keluarga besar, tidak pernah dikenalkan kepada siapapun. Jadi, mungkin hubungannya memang tidak serius. Atau mungkin dia hanya tidak pernah ingin mengenalkan Bima kepada keluarga, justru supaya mereka tidak mencuci otak pria itu dengan obrolan menuntut soal pernikahan dan punya anak. Di acara barbecue akhir tahun itu, ketika aku mengenalkan Reza, Tania menyapanya dengan tatapan dan perhatian yang bertahan sedetik lebih lama dari yang seharusnya. Mereka tampak cocok, mengobrol, tertawa, basa-basi perkenalan sosial yang normal, tapi aku tidak punya alasan untuk curiga. Itu keluargaku, sepupuku, dan pacarku. Perubahan pada diri Reza terjadi cukup perlahan sehingga aku selalu bisa mencari pembenaran untuk setiap kejanggalannya. Balasan WhatsApp yang memakan waktu lebih lama. Pasti lagi meeting sama klien.
pikirku. Makan malam yang dibatalkannya pada hari Rabu dengan alasan pekerjaan, minggu ini dia memang lagi hektik banget di kantor. Caranya menyembunyikan layar ponsel dariku saat dia berada di apartemenku, dia pasti nggak mau aku terganggu sama notifikasi kerjaannya. Aku pernah bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Dia beralasan sedang sangat stres memikirkan target perusahaan. Aku percaya karena tidak ada alasan untuk tidak percaya. 3 minggu berlalu seperti itu. Pada suatu Senin malam, dia mengirim pesan meminta untuk bicara langsung. Kami bertemu di sebuah cafe hits di daerah Senopati, dekat apartemenku. Dia datang dengan wajah seperti orang yang sudah merangkai skenario apa yang akan dikatakannya sepanjang perjalanan. Dia bilang dia tidak bahagia dengan hubungan kami, bahwa dia butuh ruang untuk sendiri, bahwa lebih baik kita putus. Tidak ada detail sama sekali, tidak menyebut ada orang ketiga, tidak menjelaskan apapun selain kalimat-kalimat klise yang bisa berarti apa saja atau tidak berarti apa-apa. 2 tahun tanpa pertengkaran hebat, tanpa krisis nyata, tanpa alasan konkret. Aku berusaha keras untuk memahami. Dia bilang ini jalan yang terbaik untuk kami berdua, membayar tagihan kopi, lalu langsung pergi meninggalkanku. Aku duduk di kafe itu selama setengah jam lagi, menatap cangkir kopiku yang mulai dingin, mencoba menyusun teka-teki dari kepingan yang bentuknya sama sekali tidak beraturan. Teka-teki itu baru masuk akal 6 hari kemudian. Ibuku menelepon pada hari Kamis minggu itu, memberitahu soal acara kumpul keluarga di hari Minggu, ulang tahun tanteku. Aku sama sekali tidak punya mood untuk pergi. Tapi aku memaksakan diri, karena berdiam diri di kamar sambil meratapi putusnya hubunganku dengan Reza untuk yang ke-10 kalinya sama sekali tidak menyehatkan mentalku. Aku datang lebih awal, menyapa siapapun yang perlu kusapa. Aku mengambil segelas air putih, mencoba terlihat normal, dan aku bahkan hampir berhasil melakukannya. Sampai akhirnya Tania datang belakangan, dan dia datang membawa Reza. Perutku langsung terasa mual dan anjlok sebelum otakku bisa memproses apa yang sedang kulihat. Reza, memakai kemeja rapi yang mahal, menggandeng lengan sepupuku, keduanya masuk dengan gaya seperti pasangan yang sudah melatih tata cara masuk mereka ke ruangan. Beberapa orang merasa heran. Aku bisa melihatnya. Mereka menatap pasangan itu, lalu mencari-cari ekspresi wajahku, tapi tak ada satupun yang berani angkat bicara. Keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik. Mereka berjalan melintasi ruangan bersama dan meminta perhatian semua orang. Kami punya kabar bahagia untuk keluarga besar. Reza merangkul bahu Tania dengan protektif. Tania mengangkat tangan kirinya, memamerkan cincin berlian berkilau di jari manisnya. Kami akan menikah. Seketika ruangan itu meledak dalam keriuhan. Pelukan, jeritan bahagia, ucapan selamat dari segala penjuru. Beberapa orang datang menghampiriku hanya untuk berbisik bertanya kapan kami putusnya. Seorang sepupu yang lebih muda menatapku dengan raut wajah bingung, antara ingin menghiburku atau ingin menghilang saja dari situ. Aku tidak tahu harus menjawab apa karena aku sendiri masih berusaha mencerna drama apa yang sedang diputar di depan mataku. Tetapi semuanya belum berakhir di situ. Tania menunggu keributan sedikit mereda dan tersenyum dengan gaya khasnya, penuh perhitungan, cantik, dan sangat sadar kamera. Dan ada satu kabar bahagia lagi. Aku hamil 4 minggu. Saat itulah kekacauan benar-benar pecah. Tante-tante menjerit histeris, ada yang menangis terharu, kakek dan nenek saling berpelukan erat. Akhirnya, puji Tuhan. Benar-benar berkah, mereka adalah orang-orang yang sama, yang beberapa bulan lalu terus-terusan menggunjingkan dan meledek Tania. Hampir aja jadi perawan tua. Jam biologis nggak bisa bohong. Sekarang mata mereka berkaca-kaca karena bahagia, seolah-olah mereka telah menantikan keajaiban ini seumur hidup mereka, tak peduli dengan siapa pria itu, tak peduli bagaimana cara hal itu bisa terjadi. Yang terpenting adalah Tania akhirnya akan menikah, akan punya anak, dan tidak akan menjadi aib perawan tua di keluarga. Aku berdiri mematung di tengah ruangan, mencoba memproses semuanya secara matematis. 1 minggu. Baru tepat 1 minggu yang lalu Reza memutuskanku, dan di sanalah mereka berdua, mengumumkan pertunangan sekaligus kehamilan kepada seluruh keluarga besar, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Hamil 4 minggu. Itu berarti semua pengkhianatan ini terjadi saat dia masih berstatus pacarku. Saat aku masih menelan mentah-mentah alasan meeting kerjanya, pesan yang lambat dibalas, dan layar ponsel yang selalu ditelungkupkan di atas sofa. Urat malu dan keberanian mereka berdua benar-benar bikin sesak napas. Aku berdiri tegak dan berjalan mendekati mereka berdua. Aku tidak berteriak, tidak membuat sinetron murahan.
Aku hanya berdiri di depan mereka dengan suara yang jauh lebih tegas dan stabil daripada yang kukira bisa kulakukan saat itu, dan bertanya langsung kepada Reza sudah berapa lama perselingkuhan ini berlangsung. Reza membuang muka tak berani menatapku. Tania malah tersenyum dengan kesabaran palsu ala seseorang yang merasa posisinya 2 tingkat lebih tinggi di atas situasi tersebut. Aku menoleh padanya. Tania, kamu tahu kan kalau dia masih pacaran denganku saat kalian mulai berhubungan di belakangku? Tania menghela napas dengan ketenangan elegan yang sudah dilatih, seolah sudah menduga pertanyaan itu akan keluar. Gita, ya, aku tahu. Tapi kalau namanya cinta sudah datang, kita nggak bisa mengendalikannya. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum manis. Sebenarnya, kami justru harus berterima kasih padamu. Kalau kamu nggak bawa Reza ke acara keluarga waktu itu, kami nggak akan pernah bertemu. Kamu itu semacam Dewi Makomlang kami tanpa kamu sadari. Makasih banyak ya untuk semuanya. Aku terus menatap matanya, mencoba memastikan apakah ini nyata atau aku sedang mengalami mimpi buruk. Anggota keluarga mulai berkerumun di sekitarku. Seorang om menyeletuk bahwa kita tidak bisa menyalahkan siapapun kalau itu sudah urusan jodoh dan takdir. Seorang tante menasihati bahwa aku masih muda, karirku bagus, pasti akan menemukan pria lain yang lebih baik. Om yang lain bahkan mencoba menyemangatiku dengan cara yang salah. Ambil hikmahnya saja, Git. Setidaknya kamu berhasil nyatuin pasangan yang bobot bibitnya lebih serasi. Seolah-olah aku harus sujud syukur atas hal itu. Seseorang dari belakang menimpali bahkan tanpa menatap mataku, namanya juga hidup. Ada yang menang, ada yang kalah. Aku melihat sekeliling. Orang-orang yang tumbuh bersamaku, keluarga yang hadir di ulang tahunku yang ke-11, di acara wisudaku, di momen-momen penting hidupku, kini membela 2 peselingkuh itu seolah-olah pengkhianatan hanyalah detail kecil yang mengganggu sebuah pesta perayaan. Ibuku dan adik perempuanku berdiri di sampingku, menjaga punggungku, dan hanya mereka berdualah yang membelaku. Kami bertiga pergi dari pesta sialan itu. Di dalam mobil melintasi jalanan Jakarta, ibuku tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggenggam tanganku dan terus begitu sampai kami tiba di rumah. Bulan-bulan berikutnya, aku memutus kontak total dengan pihak keluarga ayahku yang ikut merayakan pengkhianatan itu. Aku memblokir Tania dan Reza di semua media sosial dan WhatsApp. Aku berhenti datang ke acara kumpul keluarga pihak ayahku dan sejak saat itu kami hanya menghadiri acara keluarga besar pihak ibuku. Jauh lebih tenang dan damai rasanya. Undangan pernikahan itu tiba lewat kurir pada suatu hari Selasa. Amplop krem mahal dengan tulisan kaligrafi tinta emas, nama Tania dan nama Reza bersanding, namaku tertulis sebagai tamu di bawahnya. Aku menatap amplop itu entah untuk berapa lama. Lalu aku menyimpannya di laci meja rias dan memutuskan untuk tidak sudi datang. Pesta gathering akhir tahun kantorku diadakan di sebuah hotel 2 minggu sebelum pernikahan mereka. Aku pergi dengan setengah hati, seperti biasa, tapi aku tetap memaksakan diri. Sudah jadi rahasia umum di dinamika korporat kalau kita wajib hadir di acara-acara networking seperti ini, dan bertahan setidaknya selama 2 jam hanya untuk absen muka. Di sebuah kelompok obrolan dekat meja buffet, aku melihat Bima, mantan pacar Tania. Mustahil aku tidak mengenalinya. Ada sejumput rambut putih di antara rambut hitam gelapnya. Bukan hasil bleaching salon, bukan gaya-gayaan, melainkan kondisi bawaan lahir poliosis, di mana helaian rambut putih itu tumbuh dari akar dan turun menyusuri sisi kiri kepalanya. Alami, dan sangat khas. Aku sudah melihat helaian rambut itu di foto-foto Instagram Tania lebih dari sekali selama bertahun-tahun. Tania tidak pernah memperkenalkannya kepada keluarga kami, tapi dia sering memposting foto berdua selayaknya orang pacaran. Ketika aku mendekati kelompok itu, dia memperkenalkan dirinya sebagai Bima Saputra. Nah, sekarang tanpa keraguan lagi, itu benar-benar dia. Kami mengobrol santai, dia rupanya bekerja di divisi perusahaan mitra kami, orangnya ramah, dan sangat asyik diajak bicara. Pada satu titik, didorong oleh impuls yang tidak bisa kujelaskan dengan akal sehat, aku bertanya, "Kamu kenal Tania enggak, Bim?" Dia terdiam sedetik, menatapku dengan raut yang langsung berubah. "Kenal, dia mantan pacarku." "Kamu kenal dia dari mana?" "Dia sepupuku. Aku ngenalin kamu dari foto-foto Instagramnya." Bima mengangguk pelan, seperti orang yang sedang memproses informasi. "Terus, gimana kabarnya sekarang?" Aku memegang gelas minumanku dengan kedua tangan. "Oh, dia lagi hamil 6 bulan, anak dari mantan pacarku, dan mereka bakal gelar resepsi nikah 2 minggu lagi." Aku mengucapkan kalimat itu, dan langsung merutuki diriku sendiri di dalam hati. Kenapa mulutku bocor begini?
Aku sama sekali tidak berencana menceritakan aib itu kepada siapapun. Mungkin ini efek dari belum makan malam tapi sudah banyak minum. Sudah waktunya aku mengerem sedikit, tapi kemudian aku melihat raut wajah Bima berubah drastis. Bukan perubahan yang dramatis sambil gebrak meja, melainkan perubahan sunyi yang terjadi saat seseorang sedang berhitung cepat di otaknya dan angkanya tidak cocok dengan yang seharusnya. Dia terdiam kaku selama sekitar 3 detik. 6 bulan, kamu yakin? Tanyanya setengah berbisik. Aku meletakkan gelasku. Aduh, sorry banget Bim. Aku nggak tahu kenapa aku ngomong gini. Aku nggak bermaksud bikin kamu down. Udahlah lupain aja, kita bahas kerjaan aja. Bima perlahan mengangkat tangannya. Enggak, aku nggak down kok. Ayah bayinya itu calon suaminya yang sekarang? Iya, itu yang dia umumin ke keluarga besar. Aku menatapnya sejenak. Pertanyaan-pertanyaan dari Bima memiliki bobot yang berbeda. Itu bukan rasa ingin tahu biasa karena kepo, itu hal yang jauh lebih serius. Dia tidak bertanya tanpa alasan. Kenapa kamu nanya begini? Bima tidak langsung menjawab, dia menatap gelasnya dengan ekspresi orang yang sedang merombak ulang seluruh lini masa-masa lalunya di kepala. Dia terdiam sejenak. Soalnya, kami masih sama-sama, rutin berhubungan, sampai 5 bulan yang lalu. Dia mutusin aku tiba-tiba banget, tanpa berantem, tanpa adu mulut, gak ada angin apa-apa. Suatu hari aku ngechat dia, dan ternyata aku udah diblokir. Instagram, WhatsApp, nomor telepon, semuanya diblokir sekaligus. Aku mendengarkannya bercerita tanpa menyela sedikit pun. Kalau Tania benar-benar hamil 6 bulan, katanya pelan dan berhati-hati, bayi itu bisa jadi darah dagingku. Aku berdiri mematung di luar, tapi kurasa aku berhasil menjaga ekspresi wajahku tetap datar. Di dalam kepalaku, rasanya seperti seseorang baru saja menyalakan lampu neon di ruangan yang gelap gulita. Oh, jadi begitu rupanya jalan ceritanya. Tania hamil, tidak tahu pasti siapa ayahnya, dan melemparkan tanggung jawab itu ke pundak pria yang paling mapan secara finansial. Dia memilih anak crazy rich, membuang Bima si pekerja biasa tanpa penjelasan, dan muncul di pesta keluarga dengan cincin berlian di jari dan perut berisi janin 4 minggu, seolah-olah dia memegang kendali atas segalanya. Kepingan puzzle itu semakin menyatu sempurna, namun satu keraguan tersisa di sudut kepalaku. Apakah Tania sengaja merencanakan semuanya? Apa dia tidak yakin siapa ayah bayinya dan memilih Reza demi mempertahankan gaya hidupnya? Atau dia benar-benar percaya bahwa bayi itu adalah anak Reza? Aku menatap Bima sambil memikirkan kemungkinan ini. Bima punya rambut gelap dan mata kokelat terang. Dan saat itulah aku tersadar. Reza juga memiliki rambut gelap dan kebetulan memiliki mata coklat terang karena kakek buyutnya ada keturunan Belanda. Jika mereka berdua berdiri berdampingan di tempat yang sama, orang-orang mungkin akan mengira mereka punya hubungan darah. Tania bisa saja bertaruh pada kemiripan fisik ini untuk mengaburkan fakta. Tidak ada cara untuk mengetahuinya secara pasti, setidaknya belum. Aku menatap Bima dalam-dalam. Bim, lihat aku. Aku tahu kita baru aja kenal hari ini dan permintaanku ini bakal kedengaran agak gila, tapi Tania bakal nikah 2 minggu lagi. Aku dapat undangannya dan awalnya aku sama sekali nggak mau datang. Tapi sekarang aku lagi mikir buat berubah pikiran. Kamu berani nggak datang sebagai gandenganku? +1. Dia terdiam beberapa saat, menatap meja. Kenapa aku harus datang ke nikahan mantanku? Tanyanya tanpa nada agresif. Itu murni pertanyaan yang tulus. Untuk melihat reaksi wajahnya waktu dia lihat kamu ada di sana, jawabku tajam. Kalau dia cuek saja dan biasa aja, berarti dia memang 100% yakin kalau ayahnya memang Reza. Tapi kalau dia panik ketakutan, Bima menatapku dan melanjutkan sisa kalimatku. Itu karena dia tahu ada kemungkinan besar bayi itu adalah anakku. Dia terdiam lagi selama beberapa detik. Biar aku ngomong dulu sama pacarku. Aku nggak mau ngambil keputusan nekat kayak gini tanpa sepengetahuannya. Kalau dia ngizinin, aku bakal kasih jawaban ke kamu. Kami bertukar nomor WhatsApp. Aku pulang ke rumah tanpa tahu apa yang harus kuharapkan. Keesokan harinya, pesan masuk dari Bima. Kasih tahu aku tanggal, jam, dan share log alamatmu. Aku jemput kamu nanti. Aku tersenyum. Game on. Di hari Sabtu acara pernikahan itu, Bima menjemputku jam 5 sore. Dia mengenakan jas tailor gelap, helaian rambut putihnya tampak disisir rapi paripurna seperti biasa. Aku memakai gaun lilac malam yang pas di badan, cukup cantik namun tidak terlalu mencolok untuk menyaingi pengantin. Gedung ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta itu sangat besar,
Salah satu venue yang sengaja disewa untuk membuat tamu merasa sedang berada di Royal Wedding. Setidaknya ada 300 tamu undangan elit. Dekorasi bunga segar impor di mana-mana, pencahayaan megah, dan suara dengung obrolan ratusan orang di ruangan tertutup. Kami tiba saat sesi welcome drink, menemukan meja kosong di sudut paling belakang ruangan, jauh dari meja VIP keluarga dan tidak terlihat langsung dari pelaminan. Kami duduk di sana selama rangkaian prosesi, yang kusaksikan dengan jarak emosional layaknya seseorang yang sedang menonton film yang tidak ada hubungannya lagi dengan hidupnya sendiri. Tania masuk dengan penampilan yang luar biasa memukau. Aku harus memberinya kredit untuk itu. Dia sangat tahu cara menciptakan ilusi visual gaun pengantin mahal dengan potongan pinggang strategis dan kain tule yang panjang menjuntai, dirancang sedemikian rupa untuk menyamarkan perut buncit 7 bulannya tanpa terlihat dipaksakan. Langkah kakinya yang anggun begitu diperhitungkan, khas model yang sangat sadar bahwa ratusan pasang mata sedang menatapnya. Reza menangis haru saat melihatnya dari ujung aisle. Tania tersenyum seolah dia sudah melatih senyum itu ribuan kali di depan cermin. Doa pemberkatan yang panjang. Tepuk tangan sakral. Ciuman di kening. Tepuk tangan lagi. Saat sesi makan malam dan ramah tamah, kami berkeliling ballroom tanpa terburu-buru. Beberapa kerabat keluargaku melihatku dan menyapaku. Cipika-cipiki singkat, kecanggungan khas orang-orang Indonesia yang tidak tahu harus membahas apa dan akhirnya memilih untuk membahas cuaca atau makanan agar aman. Bima terus berada di sisiku, mengobrol dengan sangat luwes dengan siapa saja yang mendekat, terlihat sepenuhnya nyaman. Tania dan Reza terlalu sibuk dengan puluhan fotografer, keluarga inti, dan seremonial salaman yang tidak membiarkan pengantin istirahat barang semenit pun. Mereka tidak melihat keberadaan kami, setidaknya belum, dan sampailah kita kembali ke titik di mana cerita ini bermula. Sang MC mengambil mikrofon dengan energi berapi-api layaknya orang yang dibayar mahal untuk menghidupkan suasana dan akan memaksakan hype itu apapun yang terjadi. Tibalah kita di momen yang paling ditunggu-tunggu malam ini. Kepada seluruh wanita single di ruangan ini, silakan merapat ke area dance floor. Ayo, kakak-kakak yang masih lajang, jangan malu-malu merapat. Tawa riuh terdengar. Beberapa wanita didorong paksa oleh geng teman-temannya, yang lain maju dengan sukarela. Ada juga yang pura-pura ditarik sambil teriak menolak, tapi langkah kakinya jelas-jelas ingin berada di barisan paling depan. Energi kolektif dari sebuah ritual pernikahan yang pura-pura dibenci semua orang, tapi tetap saja diikuti demi seru-seruan. Aku tetap duduk manis di meja paling belakang, menyesap segelas sampanye, menyaksikan keputusasaan para wanita itu, dan keputusasaan pacar-pacar mereka yang menonton, seolah-olah menangkap buket bunga itu adalah kontrak sakti dari alam semesta yang menjamin bahwa kamu akan segera menyusul ke pelaminan. Bima duduk santai di sisiku, tapi dari sudut yang sebagian tertutup oleh postur tubuhku jika dilihat dari atas pelaminan tempat Tania kini berdiri dengan buket bunga di tangannya. Dia menyapu seluruh ruangan dari atas, melakukan trik pura-pura melempar ke sisi kanan, lalu berbelok ke arah kiri untuk menggoda penonton. Saat itulah mata Tania secara tidak sengaja menemukanku. Ada 2 detik keterkejutan yang sangat tulus. Dia sama sekali tidak menduga aku punya nyali untuk hadir. Dan kepanikan itu sempat bocor di wajahnya sebelum dia berhasil mengontrol otot-otot wajahnya. Tapi Tania sangat ahli memanipulasi keadaan. Selalu begitu sejak kecil. Keterkejutannya berubah menjadi senyuman sinis dalam waktu kurang dari sedetik. Dia membidik buket itu dengan sangat hati-hati, memastikan lemparannya bukan sekadar lemparan acak dan hap. Lemparannya sangat akurat. Buket itu melayang lurus ke arahku layaknya proyektil, menabrak dinding di belakangku, lalu memantul dan jatuh berantakan di lantai, tepat di antara kursiku dan kursi Bima. Ini, sepupu. Siapa tahu ini bisa memberimu keberuntungan supaya kamu berhenti jadi perawan tua yang penuh dendam. Suaranya menggema lewat mic. Separuh tamu di ruangan itu tertawa menganggapnya lelucon savage. Separuh lainnya, yaitu keluarga besar yang tahu persis sejarah kelamnya, yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kami bertiga, langsung terdiam kaku atau memasang wajah panik bingung harus melihat ke arah mana. Bima menunduk dengan sangat tenang, mengambil buket bunga itu dari lantai dan meletakkannya di atas meja kami, persis seperti orang meletakkan brosur yang tidak penting, tanpa buru-buru, tanpa drama berlebihan. Dan persis saat Bima berdiri tegak di sisiku itulah, mata Tania akhirnya melihatnya. Aku melihat perubahan warna di wajah Tania. Itu bukan perubahan mendadak. Prosesnya seperti seseorang yang sedang tertawa lepas dan perlahan-lahan menyadari bahwa punchline dari lelucon itu mengancam nyawanya. Wajahnya pucat seputih kertas. Senyum lebarnya kini hanya menempel kaku di bibir tanpa memancarkan setitik pun cahaya di matanya.
Postur bahunya yang tadinya ditarik ke belakang dengan gaya arogan orang yang baru saja menang telak, kini merosot turun milimeter demi milimeter. Gedung raksasa itu dilanda keheningan mati selama setengah detik sebelum akhirnya terdengar dengungan bisik-bisik. Saat itulah seseorang, entah siapa, sebuah suara nyaring yang berasal dari deretan meja tengah menyuarakan apa yang sudah diteriakkan di dalam kepala semua orang yang tahu sejarah masa lalunya. Loh, tunggu bentar, bukannya itu Bima mantannya Tania? Reza, yang berdiri di samping Tania, menoleh pada istrinya, mengikuti arah pandangan istrinya yang ketakutan hingga tertuju tepat pada sosok Bima. Tubuh Reza terpaku kaku, otaknya bekerja keras memproses anomali informasi itu. Dia mendekat ke Tania dan membisikkan sesuatu ke telinga istrinya dengan raut menuntut. Tania menjawab tanpa berani menolehkan wajahnya sepenuhnya. Nada bicaranya pelan, senyum plastiknya masih dipertahankan, gaya khas orang yang sedang memberikan alibi karangan namun tidak ingin ada mikrofon yang menangkapnya. Reza mengangguk pelan, tapi sorot matanya langsung menajam ke arahku. Tatapan menuduh khas seseorang yang menyimpulkan 1 tambah 1 sama dengan 2, namun sayangnya sampai pada kesimpulan yang salah total. Dia menatapku seolah-olah aku adalah penyihir jahat yang sengaja membawa mantan pacar Tania untuk menghancurkan hari bahagia mereka karena tidak terima diputuskan. Sesi foto bersama terus berlanjut. 2 menit kemudian, Tania tiba-tiba sudah berdiri di sampingku dengan senyum lebar khas Bride, senyum palsu yang sangat tahu bagaimana cara dia merangkainya. "Ayo kita foto bareng dong," katanya dengan nada melengking ceria. Seolah kami adalah besti dan tidak pernah terjadi apa-apa. Memang sudah menjadi hukum tak tertulis bagi pengantin wanita untuk berfoto mengapit orang yang menangkap buket bunganya. Fotografer resepsi sudah bersiap mengambil angle dengan kameranya. Itu adalah skakmat versinya. Dia sengaja tidak memberiku pilihan mundur. Entah aku ikut berfoto sambil tersenyum menelan harga diriku, atau aku akan terlihat seperti tamu baperan yang tantrum menolak diajak berfoto dengan pengantin di hari pernikahannya. Aku berdiri dengan tenang. Kami berpose berdampingan, kilas lampu flash. Dan tepat saat itu, dengan senyum yang masih mengembang sempurna untuk lensa kamera, Tania mendesis pelan dari balik giginya, tanpa menatap mataku. "Aku merebut pacarmu. Dan sekarang kamu mau balas dendam norak dengan bawa mantanku ke sini." Aku tetap mempertahankan senyum manisku di wajah. Fotografer masih sibuk mengecek preview foto di dekat kami. "Aku nggak merebut mantanmu, Tania." Aku memberi jeda dramatis sedetik. Dia murni cuma temanku, yang kebetulan menceritakan sebuah rahasia kecil yang sangat menarik padaku. "Happy wedding ya." Sisa-sisa warna langsung terkuras habis dari wajahnya. Matanya sedikit membelalak panik, khas orang yang sedang berusaha mengkalkulasi besarnya potensi ledakan bom secara real time. Saat itulah Bima muncul dari belakang kami, bersikap sangat kasual, dengan gelas di tangannya. "Tania, selamat menempuh hidup baru ya." Bima tersenyum tulus. Tania berdiri mematung layaknya manekin, menatap Bima dari atas ke bawah, tak mampu merangkai satu suku kata pun untuk membalas sapaan itu. Kemudian, dengan gerakan refleks yang kasar, dia mencengkeram lengan Bima dan menarik pria itu beberapa langkah menjauhiku, masih dengan senyum pengantin yang ditempel paksa di wajahnya agar tamu dari meja terdekat tidak curiga. Dia mencoba bertingkah seolah itu hanyalah reuni kecil yang santai, padahal gestur tubuhnya jelas-jelas sedang memadamkan kebakaran hutan. Aku tetap berdiri manis di posisiku, memutar-mutar gelas di tangan, mengamati mereka berdua berdebat tertahan dari kejauhan. Aku tidak bisa mendengar audio apapun, tapi visualnya menjelaskan segalanya. Cara Tania berbisik cepat dengan tangan yang memberi isyarat tertahan namun penuh ancaman, cara Bima mendengarkan santai tanpa mengubah ekspresi datarnya sedikit pun, cara Tania mencoba tersenyum ramah ke arah tamu yang lewat namun gagal mempertahankannya lebih dari 2 detik. Lalu, Reza muncul. Dia mendekati mereka berdua dengan langkah berat, lagas seorang suami sah yang menyadari istrinya menghilang dan menyusulnya dengan curiga. Reza menatap Bima dari atas ke bawah, mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan senyum sopan yang sangat dingin dan mematikan. Mereka bertiga berdiri kanggung di sana selama beberapa detik. Tania terjepit di tengah, tersenyum gelisah dengan cara yang sudah sangat kukenali sejak kami masih SD. Setiap kali dia ketahuan berbohong dan mencoba mengendalikan situasi yang sudah bocor. Kemudian, pasangan pengantin baru itu berjalan beriringan ke arahku. Reza memimpin di depan dengan raut wajah keras menahan emosi. Tania mengekor di belakangnya, berusaha keras untuk terlihat sedang mengobrol biasa. Reza menatapku dengan mata menyalang yang tak sudi menutupi amarahnya. "Berani-beraninya kamu datang ke pernikahan kami dan sengaja bawa mantan pacarnya Tania?" Aku membalas tatapannya, mempertahankan nada bicaraku tetap adem. "Istrimu yang mengirimkan undangan VIP kepadaku."
Aku rasa wajar dan sopan kalau aku bawa gandengan, +1. Supaya nggak canggung sendirian, karena ibu dan adikku berhalangan hadir. Dan karena aku nggak kenal pria single lain yang bisa diajak last minute, aku ajak mutual friend kami. Aku menaikkan sebelah alisku, memberi jeda. Yang kebetulan, ternyata adalah mantan pacarnya. Reza menoleh tajam ke arah Tania. Kamu ngirimin undangan ke Gita? Tania membuang pandangannya dengan panik selama setengah detik. Ah, aku kirim undangan itu cuma sekadar formalitas basa-basi aja. Aku sama sekali nggak nyangka dia nggak tahu malu dan beneran datang. Aku tertawa kecil. Yah, tenang aja, kami juga sudah mau pulang kok. Selamat ya atas pernikahan kalian yang megah ini. Makasih banget lo buat hadiah buketnya, tapi mending aku tinggalkan saja di meja ini. Aku nggak mau bawa pulang lalu ketularan sial. Aku mengambil tas clutchku. Bima meletakkan tangannya dengan gestur melindungi di punggungku, lalu kami melangkah pergi meninggalkan ballroom itu dengan kepala tegak. Di dalam mobil, keheningan pekat menyelimuti kami berdua, sampai Bima selesai menavigasi mobilnya keluar dari basement parkir hotel. Apa dia akhirnya ngaku? Tanyaku, memecah keheningan sambil menatap deretan lampu lalu lintas Sudirman. Waktu kami menjauh buat ngobrol berdua, dia nangis dan ngaku kalau dia memang udah selingkuh jalan sama Reza pas statusnya masih pacaran sama aku. Tapi dia bersumpah mati-matian kalau janin itu darah daging Reza. Dia bilang dia udah ngitung masa suburnya sama dokter, dan dia sangat yakin. Dan kamu percaya omongan manipulatifnya? Bima membiarkan jeda 1 detik sebelum menjawab. Dia kelihatan terlalu panik dan gemetar buat ukuran orang yang katanya 100% yakin. Dia nyuruh aku demi Tuhan jangan pernah muncul lagi dalam hidup barunya, bilang kalau dia udah move on, hidupnya udah sempurna sekarang. Dan dia sama sekali nggak butuh komplikasi masa lalu. Terus? Kamu mau nyerah? Terus aku bilang. Aku bakal nunggu sampai bayinya lahir. Bima mengatakan kalimat itu dengan nada sedingin es yang membuatku takjub. Kalau pas lahir aku masih ada keraguan sekecil apapun, aku bakal bawa pengacara buat nuntut tes DNA. Cuma buat mastiin aku nggak membuang darah dagingku. Kami kembali terdiam selama beberapa menit, membiarkan alunan radio mobil mengisi kekosongan. Ketika mobilnya berhenti mulus di depan rumahku, dia menoleh menatapku. Makasih banyak ya udah mau repot-repot ngasih tahu aku fakta ini, Git, dan udah ngajak aku malam ini. Semoga semuanya terbongkar dan berjalan lancar buat kamu, Bim, kataku, dan dari lubuk hati terdalam aku bersungguh-sungguh. Aku masuk ke rumah, melempar tasku ke atas sofa ruang tamu, lalu langsung melakukan panggilan video ke ibuku. Halo Ma, aku baru aja pulang dari nikahannya Tania. Hening sejenak di seberang sana. Kamu beneran nekat datang, Nak? Datang, Ma, dan serunya lagi, aku bawa mantan pacarnya, si Bima, sebagai gandenganku. Keheningan total berlangsung sekitar 3 detik, sebelum akhirnya ibuku meledak dalam tawa terbahak-bahak sampai matanya berair. Aku menceritakan kronologinya secara detail. Insiden lemparan buket yang menabrak dinding, Bima yang memungutnya dari lantai dan meletakkannya di meja, raut wajah pucat pasi Tania saat menyadari kehadiran Bima, obrolan sinisku dengan Reza, dan exit kami yang elegan tanpa setetes pun air mata. Aduh, anakku sayang, kata ibuku di sela-sela tawanya sambil menyeka ujung mata. Itu tamparan balas dendam yang sangat berkelas, halus tapi kena mental. Aku bahkan dari awal nggak niat balas dendam lo, Ma. Aku cuma pengen datang buat lihat langsung reaksi wajahnya. Aku mengatur napasku, memberi jeda. Ma, ada satu rahasia besar yang belum aku ceritain. Waktu si Tania lagi asyik selingkuh sama Reza di belakangku, ternyata dia juga masih aktif pacaran sama si Bima di saat yang bersamaan. Dan bayi yang lagi dikandungnya itu, sangat besar kemungkinannya adalah anak biologis Bima. Hening mematikan dari ujung telepon. Astaghfirullahaladzim, Gita. Ibuku terdiam kaku selama beberapa detik, memproses bobot dosa dari rentetan fakta itu. Terus, si Bima tahu soal kemungkinan ini? Tahu Ma, dia udah ancam Tania bakal nunggu bayinya lahir buat nuntut tes DNA. Ibuku menghela napas sangat panjang, terdengar lelah namun pasrah. Gusti Allah mboten sare, Nak, Tuhan tidak pernah tidur. Karma itu nyata dan cara kerjanya rapi. Kita duduk manis saja nunggu badai apa yang bakal menghantam mereka nanti. Aku menutup telepon sambil tersenyum puas. Aku merebahkan diri dan pergi tidur dengan perasaan luar biasa ringan, bagai seseorang yang akhirnya berhasil mendobrak pintu yang terkunci rapat selama berbulan-bulan. Bulan-bulan berikutnya berlalu dengan cepat. Perut Tania semakin membesar. Foto-foto maternity shoot bersama Reza dan pamer kemewahan pasca menikah menjadi pemandangan rutin di feed Instagram bagi sepupu-sepupu yang masih rajin memantaunya. Dan roda kehidupan terus berputar sebagaimana mestinya. Sampai suatu pagi, tepat 2 bulan setelah resepsi mega itu,
nama Reza muncul berkedip di layar ponselku. Aku menggeser tombol hijau, mengangkatnya tanpa tahu drama apa yang harus kuharapkan. Gita. Suaranya terdengar parau, pecah, dan hancur berantakan. Bayinya udah lahir. Oh, selamat ya atas kelahirannya, balasku dengan nada sedatar aspal. Bayi perempuan itu lahir dengan helaian rambut putih bawaan di kepalanya. Reza tercekat, tak mampu menyembunyikan isak tangisnya. Sama persis, plek ketiplek sama kondisi rambutnya. Bima, aku sengaja tidak menyahut apa-apa. Kubiarkan dia tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Waktu aku labrak dan paksa dia jujur, Tania nangis histeris bilang dia benar-benar ngira kalau anak itu darah dagingku. Dia akhirnya ngaku, kalau iya, dia memang tidur dengan kami berdua di minggu yang sama. Dan parahnya, dia malah maki-maki aku, bilang kalau aku nggak punya moral high ground buat marah-marah merasa jadi korban, karena toh aku juga jalan sama dua perempuan sekaligus waktu ngedeketin dia. Nada suaranya berubah aneh, terdengar seperti pria malang yang kewarasannya terkikis karena masih tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut istrinya sendiri. Kamu tahu apa yang dia bilang, Kit? Dia bilang aku harus tetap masukin namaku di akta kelahiran sebagai ayah kandungnya. Dia bilang esensi seorang ayah itu adalah orang yang ngasih makan dan ngebesarin anak. Bahwa ribut-ribut cuma gara-gara masalah DNA itu tindakan bodoh. Bahwa aku bereaksi terlalu lebay. Git, ya Tuhan, aku salah langkah besar. Aku kena batunya. Aku sadar aku sama sekali nggak punya hak buat minta apa-apa dari kamu setelah apa yang kulakuin. Tapi aku mohon, aku butuh banget maaf darimu. Aku tetap diam menyimak sisa kewarasannya. Aku memang hilaf selingkuh sama Tania. Aku ngaku dosa. Awalnya sumpah demi apapun gak ada niat buat serius. Suatu sore dia tiba-tiba sengaja nunggu di lobi kantorku. Bilangnya kebetulan lagi mampir di daerah situ. Terus kami ngopi dan lanjut minum di lounge dekat kantorku. Dia menarik napas dalam-dalam, terdengar gemetar. Dan yah, terjadilah. Aku mabuk, aku bawa dia ke apartemenku, dan semuanya kejadian. Kami cuma ketemu di apartemen sekitar 3 kali. Aku berani sumpah, aku tahu nggak ada alasan di dunia ini yang bisa membenarkan kelakuanku. Tapi aku merasa sangat perlu buat ngejelasin ini ke kamu. Waktu Tania tiba-tiba nangis ngasih tahu kalau dia telat bulan dan hamil, aku benar-benar yakin 100% kalau itu bayiku. Aku sama sekali nggak tahu kalau dia sebenarnya udah punya pacar serius. Aku pikir dia masih single. Dari mana aku bisa tahu soal Bima? Aku ngerasa hal yang paling gentle buat dilakukan adalah tanggung jawab, nikahin dia, dan komitmen buat hadir ngebimbing darah dagingku sendiri. Aku ini ditipu habis-habisan, Git, persis kayak kamu ditipu. Dia nggak pernah sedikit pun nyebut nama Bima di depanku. Aku tipe cowok yang nggak main sosmed, jadi nggak mungkin aku bisa detektif cari tahu sendiri. Reza menghela napas panjang lagi, mencoba menenangkan diri. Hari ini juga aku lagi ngurus draft gugatan cerai ke pengadilan agama. Aku udah suruh security buat ngusir dia angkat kaki dari apartemenku. Aku tahu aku brengsek dan salah besar sama kamu. Aku sangat amat menyesal, Git. Tapi tolong ingat, 2 tahun masa-masa indah hubungan kita kan gak mungkin hilang menguap gitu aja. Kita punya pondasi yang sangat kuat dulu, Git. Aku mohon, terima aku kembali. Kasih aku kesempatan kedua. Ayo kita coba bangun semuanya dari awal lagi. Aku mendengarkan semua rentetan alibinya dengan sangat tenang, bahkan dengan level kesabaran yang patut diacungi jempol. Dan ketika kaset rusak berisi tangisannya itu selesai berputar, aku merespons. Reza, kamu bener-bener cowok paling tolol sedunia kalau kamu pikir aku bakal sudi balikan pungut kamu lagi. Dia seketika terdiam, seperti disiram air es. Kamu mutusin aku sepihak tanpa ngasih penjelasan apa-apa, tanpa obrolan closure yang jujur, tanpa sepatah kata kebenaran pun dari mulut pengecutmu. Kamu ninggalin aku sendirian di kafe dengan alasan klise murahan lalu pergi gitu aja kabur dari masalah. Seminggu kemudian, tanpa dosa, kamu muncul di pesta keluargaku, menggandeng sepupu kandungku sendiri, dengan bangganya mengumumkan pertunangan dan kehamilan seolah-olah aku ini cuma angin lalu, tanpa mikirin sedetik pun gimana hancurnya mentalku, seolah-olah 2 tahun hubungan kita itu cuma tempat transit yang gampang dilupain. Dia mencoba menyela untuk memotong, tapi aku menaikkan volume suaraku. Dan sekarang, setelah kedoknya kebongkar, kamu nelepon aku nangis-nangis ngemis, berharap aku mau jadi plan B atau ban serepmu. Kamu pikir cuma karena si Tania berhasil membodohimu, aku bakal dengan senang hati bentangin karpet merah buat kamu balik. Bermimpi saja. Tapi kita dulu punya hubungan yang sempurna, Kit. Apa yang kita punya itu tulus, trengeksnya putus asa. Kamu bener, potongku tajam. Kita dulu punya hubungan. Berada di masa lalu. Sekarang sudah tamat.
Selamat tinggal selamanya, Reza. Jangan pernah berani hubungi aku lagi. Aku langsung memutus panggilan, melempar ponsel ke kasur, dan menatap langit-langit kamarku selama sekitar 30 detik untuk menetralisir adrenalin. Setelah itu aku mengambil ponselku lagi dan mencari kontak Bima. Dia menjawab pada dering kedua. Bim, aku baru dengar selentingan kabar kalau bayinya Tania udah lahir. Aku juga. Suaranya terdengar sangat tenang, terukur, namun ada nuansa kelegaan yang tebal. Tania baru aja nelepon aku sambil nangis histeris. Dia bilang bayinya baru lahir dan ada helaian rambut putih yang persis kayak punyaku. Tania sendiri yang berani nelepon kamu? Tanyaku benar-benar tak percaya dengan urat malunya. Iya. Aku rasa dia udah tersudut dan gak punya backup plan lain. Bukti rambut genetik itu ngomong lebih lantang daripada sejuta kebohongannya. Bima menarik napas panjang. Sekarang aku lagi di jalan bawa mobil menuju RSIA. Kalau kamu sendiri, gimana keadaanmu dengar berita ini? Masih mencerna kekacauan ini sih. Aku memberi jeda singkat. Tapi overall, aku sangat baik-baik aja. Nanti tolong update terus kelanjutannya ya, Bim. Pasti. Makasih banyak ya, Git. Sama-sama. Good luck di rumah sakit ya. Apa yang terjadi dalam minggu-minggu penuh drama setelahnya? Aku mendapat ringkasan laporan lengkapnya dari Bima. Hasil tes DNA resmi dari laboratorium mengonfirmasi secara legal apa yang sudah diteriakkan oleh helaian rambut putih itu. Bima adalah ayah biologisnya. Valid tanpa celah untuk disangkal. Reza mempercepat proses perceraiannya dan membuang koper-koper barang branded Tania ke lobi apartemennya. Suatu sore yang mendung, Tania nekat mencegat Bima di basement parkiran kantornya. Dia ingin memohon. Dia memanipulasi keadaan, mencoba meyakinkan Bima bahwa mereka masih punya kesempatan untuk membesarkan anak itu bersama di bawah satu atap, membangun sebuah keluarga utuh, start lembaran baru dari nol. Semuanya bisa jadi sangat berbeda dan indah sekarang karena sudah tidak ada benalu bernama Reza di antara mereka. Bima menyetujui untuk ngobrol sekali itu saja di kedai kopi seberang, membiarkannya memuntahkan semua janji manis palsunya. Ketika Tania selesai memelas, Bima dengan tatapan dingin menyatakan bahwa membesarkan seorang anak demi mental yang sehat sama sekali tidak mengharuskan kedua orang tuanya terikat dalam status suami istri. Bima bilang dia sangat bahagia bisa menjadi ayah kandung bayinya, dia siap 100% mengambil alih tanggung jawab, bersedia penuh membayar biaya bulanan, tunjangan anak, serta mengatur jadwal kunjung di akhir pekan. Namun, dia juga menegaskan tanpa ampun bahwa dia sekarang sudah serius berpacaran dengan wanita bernama Lina selama 6 bulan terakhir. Bahwa hidupnya sangat damai, dan dia sama sekali tidak sudi melepaskan permata yang pasti demi memungut kembali sampah berakun di masa lalu. Tania menolak keras mentah-mentah realita menjadi single mom. Dia tidak mau bersusah payah merusak karir dan tubuhnya untuk membesarkan anak yang ayahnya sudah jijik dan menolak menjadikannya istri sah. Hidup melarat merawat anak sendirian sama sekali, bukan visi kehidupan mewah yang telah ia arsiteki dengan matang. Bima langsung menyewa pengacara dan menyodorkan solusi legal soal hak asuh. Dan Tania, dengan egonya, menandatanganinya tanpa ragu. Hak asuh penuh dan mutlak jatuh ke tangan Bima. Kewajiban nafkah dari Bima ditetapkan secara hukum. Dan tidak ada jadwal kunjungan rutin ibu ke anak. Karena itu adalah permintaan Tania sendiri yang tidak mau diganggu masa lalunya. Bayi perempuan tak berdosa itu akhirnya dibawa pulang ke rumah Bima. Lina, kekasih baru Bima, menyambut bayi mungil itu dengan air mata haru, seolah-olah dia sudah tahu sejak lama bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi ibu sambung yang akan sangat menyayanginya. Pada bulan-bulan berikutnya, grup WhatsApp keluarga besar yang dulunya berpesta pora merayakan pernikahan Megah, Tania dan Reza, kini mulai mencium bau bangkai kehancuran yang sebenarnya. Tante cerewet yang dulu menyindirku karena dianggap terlalu baperan, tiba-tiba mengirim pesan WhatsApp panjang lebar yang isinya permohonan maaf. Seorang om mengirim voice note memalukan yang mengakui bahwa dia telah dibutakan harta dan memihak iblis yang salah. Nenek kandungku sampai meneleponku khusus di hari Minggu hanya untuk menangis dan mengatakan bahwa dia sangat menyesal telah menyudutkanku. Namun, plot twist yang paling membuat seluruh keluarga besar syok berat hingga tekanan darah mereka naik, bukanlah soal skandal tes DNA atau perceraian kilat seumur jagung itu, melainkan fakta keji saat mereka tahu bahwa Tania telah menandatangani pelepasan hak asuh penuh kepada mantan pacarnya yang miskin, bahwa dia dengan sadar melepaskan status keibuannya, dan membuang anak kandungnya sendiri demi lepas dari beban. Saat itulah, telepon dan notifikasi grup keluargaku benar-benar meledak tanpa henti. Tante-tante munafik yang sama, yang dulu berlinang air mata haru saat pengumuman kehamilan, kini menyumpah serapah tidak habis pikir bagaimana insting seorang ibu bisa sekejam dan sebusuk itu. Anak sekecil itu nggak punya dosa apa-apa kok dibuang.
Dasar Tania memang dari dulu hatinya batu. Dan keluarga yang dulunya maju paling depan menjadi tameng membela Tania tanpa pikir panjang, kini bahkan merasa jijik dan meludah saat terpaksa menyebut namanya. Tania secara perlahan tapi pasti dikucilkan secara sosial dari lingkaran keluarga besar. Tidak ada deklarasi resmi untuk memboikotnya. Hanya saja, undangan grup arisan, info kumpul acara, dan berita keluarga perlahan-lahan diputus dan berhenti sampai ke ponselnya. Dia menjadi hantu di keluarganya sendiri. Hingga di suatu sore di bulan November, bel apartemenku berbunyi. Aku membuka pintu. Tania berdiri mematung di sana. Dia tampil modis dengan pakaian mahal seperti biasanya. Tetapi ada gurat hitam kelelahan batin di wajahnya yang bisa disembunyikan oleh concealer tebal untuk sementara waktu. Namun tidak bisa menipu untuk selamanya. Gita. Dia memaksakan senyum tipis yang gemetar. Boleh aku masuk ke dalam? Ngomong dari lorong situ aja. Balasku sangat ketus tanpa memundurkan tubuhku sedetik pun dari ambang pintu. Dia menarik napas berat. Aku datang jauh-jauh ke sini buat minta maaf secara langsung. Aku ngaku aku salah besar banget sama kamu, dengan semua drama yang udah terjadi. Dan sekarang seluruh om dan tante di keluarga ngeboikot dan ngehindarin aku. Kalau kamu mau berbesar hati bilang ke mereka di grup kalau kamu udah ikhlas memaafkanku. Kalau hubungan kita berdua udah baik-baik aja, mereka pasti bakal luluh memaafkanku dan mau ngobrol lagi denganku. Aku menatap matanya dalam-dalam selama 2 detik penuh. Jadi, kamu datang ke sini murni tulus dari hati buat minta maaf atas dosa-dosamu? Atau kamu cuma mau manfaatin aku sebagai PR, public relations? Gratisan supaya keluargamu mau nerima kamu di arisan lagi? Dia membuka mulutnya panik. Menutupnya lagi. Dua-duanya bisa jadi benar di saat yang sama, Git. Ucapnya akhirnya menyerah. Bisa jadi, aku mengangguk setuju dengan ironi. Tapi tolong jawab pertanyaanku ini dengan sangat jujur. Kalau saja keluarga besar nggak berbalik membencimu dan mencoret namamu, apa kamu bakal sudi berdiri mengemis di depan pintuku sekarang? Dia membuka mulutnya. Menutupnya lagi. Lalu dengan nada defensif bilang bahwa tentu saja dia akan tetap datang. Lalu kenapa kamu nggak inisiatif ngelakuinnya dari dulu? Kenapa kamu malah dengan bangganya menginjak-injak harga diriku dan mempermalukan aku di depan semua tamu fit di hari pernikahanmu? Undangan fisik yang kamu kirim waktu itu cuma ditujukan murni untuk pamer dan nyakitin mentalku. Kamu dan aku sama-sama tahu soal kebusukan niat itu. Tania terdiam kaku selama 2 detik, dan kemudian sesuatu terputus di dalam sistem kepalanya. Topeng kepalsuan yang selama ini dia rekatkan dengan sangat lihai perlahan-lahan melorot jatuh hancur ke lantai. Asal kamu tahu ya, Git, aku sama sekali nggak pernah nyesal udah ngerebut Reza dari tanganmu. Suaranya mulai melengking naik ke oktav yang tinggi. Aku udah muak, stres, dan depresi dengar keluarga kita terus-terusan ngebully aku, bilang aku bakal jadi perawan tua nggak laku-laku. Sementara si Bima itu cuma kowok kere, gajinya UMR, aku nggak sudi mempertaruhkan sisa hidupku buat nikah sama kowok kere. Jadi aku mutusin kalau secara value aku jauh lebih pantas dapatin Reza daripada kamu. Coba kamu ngaca dan bandingin fisikmu denganku. Reza bahkan gak mikir 2 kali buat langsung ninggalin kamu begitu aku ngasih kode. Siapa yang berani ambil risiko tinggi, dialah yang bakal dapat hasilnya. Dia menatapku dengan napas memburu seolah-olah baru saja menamparku. Aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Kamu 100% benar, Tania. Siapa yang berani ambil risiko tinggi, dia yang dapat hasilnya. Aku menatap lurus ke pupil matanya. Tapi siapa yang ambil risiko dengan cara serakah dan kurang, dia bakal kehilangan segalanya. Kamu sekarang kehilangan Bima si kowok kere yang tulus, kamu ditendang Reza si kowok tajir, kamu dibuang dari kartu keluarga, dan sebagai bonus pamungkasnya, kamu kehilangan hak atas darah dagingmu sendiri. Aku menatapnya dengan tatapan paling dingin dan tenang yang pernah kumiliki. Kamu udah mempertaruhkan semuanya. Dan kamu sekarang benar-benar sedang memanen persis apa yang pantas kamu dapatkan. Aku membanting pintu apartemenku tepat di depan hidungnya, memutus teriakannya. Insiden itu sudah berlalu hampir setahun yang lalu. Bayi perempuan itu kini tumbuh menggemaskan. Bima sempat mengirimkan fotonya via WhatsApp tempo hari. Balita montok dengan mata bulat berbinar dan helaian rambut putih khas warisan genetik ayahnya yang akan menjadi identitas paling ikonik sepanjang sisa hidupnya. Saat tumbuh remaja nanti, anak itu mungkin tidak akan pernah paham betapa sehelai rambut putih itu telah membelokkan arah takdir begitu banyak manusia. Bima dan Lina merawat balita itu dengan cinta kasih yang luar biasa. Lina benar-benar telah mengangkatnya sebagai anak dari lubuk hatinya yang terdalam. Beberapa sejarah memang berakhir dengan versi ending yang jauh lebih indah daripada rasa sakit di awal mulanya.
Hubungan keluarga kami mulai perlahan-lahan sembuh dan tertata kembali. Beberapa kerabat yang tulus menyesal kembali kuterima dengan lapang dada, sementara yang lain yang hanya ikut campur urusan orang. Yah, aku masih jaga jarak aman karena belum yakin apakah aku butuh energi toksik mereka dalam hidupku. Reza sempat mengirimiku 2 pesan lagi di masa mabuknya. Semuanya kuret lalu kuabaikan. Setelah itu, blok dan senyap total. Sepertinya dia akhirnya sadar diri. Soal Tania, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi di lingkar sosial kami. Sayup-sayup ku dengar gosip bahwa dia sudah cabut pindah pulau ke Bali. Mencari sugar daddy baru untuk awal yang baru, mungkin, atau sekadar melarikan diri dari sanksi sosial ibu-ibu Jakarta, tergantung dari sudut mana kau melihatnya. Ibuku, adikku. Dan aku sekarang memiliki tradisi baru. Kami rutin memboikot keluarga ayahku dan hanya datang ke reuni kumpul keluarga pihak ibuku. Jauh lebih chill, makanannya lebih enak, bebas dari pertanyaan nyinyir, tanpa ada beban moral. Aku sama sekali tidak merindukan drama sisa keluarga pihak ayahku. Dan aku benar-benar dalam keadaan sangat baik, tanpa aku perlu berbohong memotivasi diriku sendiri di depan cermin. Aku tidak sedang mengejar target apapun. Aku tidak sedang putus asa menggeser profil di Tinder atau Bumble ke arah kanan tiap malam. Aku tidak lagi membiarkan diriku diteror oleh detak jam biologis dengan penuh kecemasan. Ketika waktunya tepat, jodoh itu pasti datang. Dan itu pastinya akan jadi pria yang kupilih dengan kepala dingin, tanpa tekanan peer pressure, tanpa omongan tante-tante di telingaku yang sok mengingatkan bahwa waktuku sudah kedaluarsa. Dilabeli perawan tua, sejujurnya, sekarang gak kedengaran sebagai ide yang terlalu buruk buatku, dibanding harus terjebak pernikahan toksik. Tapi tahukah kalian apa moral value paling mahal yang kupelajari dari semua kekacauan sinetron ini? Bahwa terkadang, nekat mengambil risiko di momen yang paling krusial, dengan taktik yang benar, itu memang sangat sepadan. Malam itu, di acara gathering perusahaan, aku sebenarnya punya opsi untuk murni diam dan tutup mulut. Bima bagiku hanyalah sekadar pria acak dengan style rambut putih aneh yang kebetulan pernah kulihat sekilas di foto Instagram. Itu sejatinya bukan masalah hidupku. Bukan karmaku untuk diselesaikan. Tapi aku membiarkan impuls itu mengambil alih, aku nekat bertanya, dan satu pertanyaan iseng itu telah meruntuhkan sebuah kekaisaran palsu. Tanpa satu pertanyaan itu, Bima pasti masih terjebak di rutinitas kantornya hidup tanpa pernah tahu bahwa dia memiliki seorang bayi kandung yang bernapas di dunia ini. Tania pasti sedang check-in di hotel bintang 5 bersama suaminya yang crazy rich, bersantai merencanakan liburan ke Eropa, menikmati privilege kehidupan sempurna yang sudah diarsitekinya di atas air mataku. Terkadang, satu pertanyaan tajam di momen sepersekian detik mampu meruntuhkan gunung kebohongan secara permanen. Aku cuma bertanya polos apakah dia kenal dengan Tania, dan sisanya. Biar hukum alam dan takdir Tuhan yang bertugas mengeksekusi jawabannya. Kalau kalian menyimak cerita panjangku ini sampai titik terakhir, tolong tulis kata buket di kolom komentar ya. Aku bersyukur dan senang banget kalau kalian betah dengerin storytime ini sampai selesai. Interaksi kalian juga ngebantu banget memancing algoritma supaya YouTube bisa merekomendasikan video channel ini ke beranda lebih banyak orang. Sempatkan juga buat klik tombol like, kasih komentar hype kalau kalian merasa ceritanya seru, dan pastinya subscribe. Tiap minggu selalu ada konten cerita plot twist terbaru di sini, dan dijamin kalian gak bakal mau ketinggalan kelanjutannya. Makasih banyak ya buat dukungan support kalian. Peluk hangat dan cium jauh dari sini.